enak dibawa anteng gitu. Jadi yang perlu saya tekankan, ketebalan dari kipas ini jangan terlalu tipis. Pakai masker guys, karena debunya lumayan berterbangan. Contohnya ini guys ya, ini debu-debunya. Guys, hari ini hari Selasa. Kondisi air hari ini agak lumayan pelan sudah. Jadi insya Allah mungkin kalau nggak ada halangan, coba besok mau turun mancing. Sekarang hampir jam 2 siang. Ya sambil nggak mancing hari ini saya mau nyoba anu dulu guys. Persiapan mau buat nyeting kipas aja dulu. Kipas dulu, biasanya kita taruh di gudang sini perlengkapan untuk buat kipas, karena kipas cadangan saya nggak ada nih guys. Makanya saya mau buat dulu, sekalian ada pesanan teman juga. Jadi yang perlu saya persiapkan dulu guys, bahannya. Ini bahan mentahnya itu seperti ini, dan ini cap atau merek yang ngebuat Jet 13 King Turbo. Ini nanti bisa kita jadikan kipas yang nantinya untuk kebutuhan mesin berapa PK. Kalau umpamanya di mesin Proquit yang di 16 PK mungkin daunnya agak kita kurangin panjangnya, sama kerokan dalamnya ini kita mainkan juga. Berikutnya atau yang lebih penting ini guys, mesin gurinda tangan. Setelah mesin gurinda tentu udah jauh ketinggalan mata gurindanya ya, baik itu yang ATA amplas, dari amplas kasar, amplas halus, sampai ke yang paling halus atau yang bentuknya kain ya, atau spon untuk mengkilatkan di akhir nanti. Ini kipas mentahan yang biasa kami buat itu ada dua jenis sih. Untuk sementara ini yang cocok dengan perahu kami ya, itu biasanya yang pertama itu dengan merek ini Jet 13 King Turbo. Terus yang kedua yang ini BS 16 produk Sujarni. Nah ini yang kedua, dia betul sama untuk ketinggian. Kalau sini nyebut botunya ini sama tingginya, jadi kedua ini sama, cuma bedanya kalau yang Jet dia daunnya agak kecil, kalau yang BS 16 dia daunnya agak lebar nih. Jadi kita mau coba yang ini aja dulu guys, kita mau buat yang Jet 13 King Turbo. Saya gunakan untuk yang membentuk awal itu mulai dari grade 40, 60, 80, karena sementara yang punya 80 saya pakai yang 80 nih guys. Netting ini dari yang mentahan seperti ini, mentahan ini kan biasanya masih tebal nih, ini bakal kita tipisin semua ini. Jadi awalnya saya coba mau papas bagian sini dulu, bagian dalam ini. Nah ini biasanya kalau di gerinda seperti ini dengan posisi direndam biasanya dia panas, terus saya bakal celup nih ke air, nah untuk mendinginkan. Jadi bisa dilakukan lagi gerinda lagi karena dia sudah dingin. Ada speed lewat, speed kecil, speed mini, dan dirasa cukup untuk pempapasannya atau mengurangi bagian atasnya ini, atas daunnya ini guys. Kita rasakan menggunakan tangan seperti ini. Kalau sekiranya tipisnya sudah mulai sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti ini kita anggap selesai. Kalau kalian perhatikan bentuknya gini guys. Nah ini kita papas nih, ini kita papas hingga ini agak lumayan dalam ini. Kalau 1 mili lebih ada, kita ambil ini, kita kerok ini. Tadi agak tebal ini, sekarang udah mulai tipis ini, kira-kira sekitar 3 milian lagi sisanya ini. Nanti kan soalnya di bagian sini juga kita papas lagi untuk kita rapikan, jadi kita anggap cukup sudah. Ini dia sudah agak lumayan dalamnya ini, nanti tinggal di bagian sini gampang karena ini udah selesai. Daun yang sebelah sini kita pindah ke daun yang sebelah sini guys.
Nah guys, setelah dirasa cukup, kita rasakan seperti ini. Baru yang sebelahnya juga seperti ini, dan kita keker untuk cekungannya kiri dengan kanan apa imbang. Nah berarti kalau memang ini udah cukup, udah berarti bagian daunnya sini udah selesai. Jadi kita lanjut ke bagian sini lagi guys, kan bagian sini guys, karena kalian bisa lihat ini kan tebal nih guys, bagian ini tebal. Kita tipiskan sampai ke bawah sini. Kita coba. Dan ini udah kelihatan rata guys. Nanti kalau masih kurang kita gas lagi, papas lagi. Kita lanjut yang ke sebelah sini lagi. Sudah terlihat rata dia, nggak ada lagi cekukan-cekukan yang tadi yang bawaan aslinya. Bagian tengah ini sampai ke bawah, jadi ini kita tipiskan juga, ini dari sini turun ke bawah. Sebelah sini oke. Nanti kita lanjut lagi ke sebelah sini. Guys, yang di sini perlu saya ingatkan guys, kipas yang kita buat ini kita lihat dulu peruntukannya untuk apa. Kalau untuk balap dia beda guys. Kalau ini anggap aja kita peruntukannya untuk harian, kita pingin nyaman, lajunya cukup, enak dibawa anteng gitu. Jadi yang perlu saya tekankan, ketebalan dari kipas ini jangan terlalu tipis, karena ditakutkan kalau terlalu tipis nanti apabila terkena kotoran di sungai itu mudah patah. Jadi yang sedang aja guys, sesuaikan aja. Dan ini udah, tipisnya udah cukup, nanti tinggal dirapiin aja yang kurang-kurang. Setelah itu, setelah ini selesai, kita beralih ke bagian daun atas ini. Daun atas ini kan masih nggak rata nih, jadi kita ratakan. Ini kita pegangnya begini guys, pegangnya begini, jadi posisi gerinda nanti begini. Jadi kita langsung aplikasikan. Nah, untuk daun yang sebelah ini sudah kita anggap rata, jadi kita beranjak ke daun sebelahnya lagi, kita gas lagi. Nah ini udah selesai guys, alhamdulillah sudah rata. Sebelah sini juga sudah rata. Kita lanjut ke bagian nipiskan yang bagian ini dulu, daun kiri sama daun kanan. Kita lanjut yang sebelah. Lanjut lagi ke bagian daun yang di bawah. Ini masih tebal guys, kita papas lagi bagian yang ini. Begitu selesai kiri, lanjut kanan. Lanjut yang sebelah lagi, ini masih tebal.
Kiri udah oke, sebelah kanan udah oke. Nah di sini tahap berikutnya tinggal finishing. Dalam arti kata finishing itu guys, dimana yang agak sedikit kurang, tidak imbang dengan sebelah, umpamanya oh ini agak tipis, ini agak tebal, berarti di sini agak kita papas lagi. Begitu juga di bagian daunnya, ini kita rasain yang mana kira-kira kurang. Oh di bagian ini agak tebal, jadi kita hajar lagi untuk finishingnya. Oke, sama bagian atas, nanti tinggal dikurangin bagian atas, bagian belakang. Oke, bagian sini agak kurang, kita hajar lagi. Dan ini udah saya anggap selesai guys. Di sini lagi kelanjutannya, maksud saya karena kita mau ini ke peruntukannya di 16 PK, jadi ada sedikit pengurangan daun. Kalau di 16 PK saya biasanya sini ngurangin kurang lebih sekitar 3 sampai 4 mili daun ini saya kurangin 3 sampai 4 mili sini. Begitu juga yang di sini. Kalau untuk yang riu atau yang 18 PK itu biasanya saya cuma mengurangin sekitar 2 sampai 3 mili untuk riu. Dan untuk moge, karena moge itu agak sedikit kuat tenaganya, itu biasanya saya full, nggak saya kurangin ini, nggak saya kurangin. Jadi tetap seperti ini kalau peruntukannya untuk moge yang bukan moge yang 500 ya, tapi moge yang 480 apa 460 ya itu rasanya. Oke, sekarang kita lanjut ya guys. Kali ini tadi sudah saya ukur, ini saya kurangin kurang lebih sekitar 3 sampai 4 mili. Begitu juga yang sebelah sini kita kurangin 3 sampai 4 mili. Jadi daunnya agak berkecil guys. Kita papas. Nah, jadi untuk daunnya sudah kita kurangin sebelah sini sama sebelah sini, nanti tinggal ngerapikan bentuknya. Sudah selesai untuk tahap penggerindaan. Jadi untuk tahap lanjutan kita menggunakan amplas yang lebih halus lagi untuk menghaluskan. Ganti mata gurinda. Jadi mata gurinda yang tadi kita ganti dengan yang ini guys, ini yang agak halus, yang kayak spon, tapi bukan untuk mengkilatkan, ini masih untuk menghaluskan. Dan ini sebenarnya udah sering kali saya pakai, makanya bentuknya udah agak berkecil. Biasanya bentuknya besar guys, biasanya seperti bentuk-bentuk ukuran standar lah. Ini karena sudah berapa kali dipakai, jadi sudah seperti ini bentuknya. Tahap penghalusan ini kalian bebas aja guys, mau duluan yang bagian mana, mau belakang dulu, mau depan dulu, mau samping dulu, bebas aja. Dan ini hasilnya guys, hasilnya masih dikatakan setengah lah, setengah mengkilat. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, semakin banyak atau semakin lama kita menggosok dia semakin halus. Jadi bekas gurindaan atau serat-serat yang kasar itu dihaluskan guys. Ya tergantung kita aja sih, kepinginnya mau lebih mengkilat lagi kah atau yang sedang-sedang aja. Kalau saya sih yang sedang-sedang aja guys, karena peruntukannya kan untuk perahu mancing. Dan lanjut untuk tahap terakhir guys. Tahap terakhir, mata gurinda kita ganti
Jadi sekarang kita pakai yang ini guys. Ini bahannya semacam kayak ya kain lah, boleh dikatakan kain boleh. Ini tapi kayak karpet ini. Kayak apa ya, ambal ya, kayak ambal itulah bahannya. Lepis juga boleh, kain lepis ada juga dijual. Sama aja guys. Nah ini hasilnya sudah setelah kita poles dengan amplas yang halus tadi. Ini seperti ini. Sekarang kita tinggal kita poles gunakan batu hijau. Ini batu hijaunya guys. Dan untuk pemolesan ini jangan dicelup ke air ya guys, karena kurang bagus dia kalau dicelup ke air, karena kita sudah menggunakan sistem pakai batu hijau. Jadi kalau agak-agak panas ya stop aja dulu, nanti baru dilanjut lagi. Guys, demikian tutorial cara saya membuat kipas untuk perahu mancing. Terima kasih sudah mau nonton. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal insya Allah besok kita coba guys di perahu mancing yang ada di sana. Itu perahu saya itu, kita coba.